Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Cinta yang tidak masuk akal. Laporan Ken terhenti saat mendengar bunyi ponselnya yang cukup nyaring. Dengan malas Ken kembali melangkah menuju meja kerjanya. Ia raih ponsel itu yang ternyata penelponnya adalah Sela. Selain berteman dengan Senja, Sela juga berteman dengan Ken karena dulu mereka kuliah di universitas yang sama. Halo Sel, sapa Ken. Halo Ken, bagaimana kabar kamu? Tanya Sela. Aku baik, Sel. Kamu sendiri bagaimana? Aku juga baik, jawab Sela. Kau menelponku hanya untuk bertanya kabar atau ada hal lain? Tanya Ken. Sebenarnya ada hal lain, Ken. Dan ini menyangkut tentang Senja, jawab Sela dengan pelan. Senja, apa yang terjadi padanya? Tanya Ken sambil menegakkan duduknya. Mendengar nama Senja, hatinya mulai berdebar-debar. Tadi dia menelponku, dan dia meminta bantuanku, jawab Sela. Bantuan apa? Apa dia sedang ada masalah? Tanya Ken dengan cepat. Dia meminta tolong padaku untuk mencari informasi tentang Adara. Katanya wanita itu adalah mantannya Fajar. Kau mengenalnya, Ken? Adara, aku tidak kenal, tetapi aku tahu siapa dia, ucap Ken. Apakah dia putrinya John Victory? Tanya Sela. Iya, dan dari kabar yang kudengar mereka sekarang tinggal di Jakarta, jawab Ken. Itulah masalahnya, Ken. John Victory adalah pemilik grup Golden Star. Aku tahu orangnya. Tapi aku tidak tahu tentang Adara. Sejak pertama kali muncul di Jakarta, dia mengaku jika Alex Victory adalah putra tunggalnya. Tidak pernah sekalipun mengatakan tentang putrinya, apalagi menyebut nama Adara. Ucap Sela dengan panjang lebar. Kau serius, Sel? Tanya Ken. Aku serius. Aku tadi mencoba mencari tahu tentang keluarga John Victory waktu di Surabaya. Tapi aku tidak menemukan apapun. Sepertinya informasi tentang mereka sengaja ditutup. Dan Adara, aku sama sekali tidak mendapatkan titik terang tentang dia, jawab Sela menjelaskan. Tapi Adara itu benar-benar anaknya John Victory. Aku yakin itu, kata Ken. Tadi Senja juga bilang begitu. Itu sebabnya aku menghubungi kamu, Ken. Tolong kamu bantu aku untuk mencari tahu tentang Adara ya, ucap Sela. Baik, tapi kenapa Senja mencari tahu tentangnya? Apakah Fajar macam-macam? Tanya Ken. Aku juga tidak tahu, tadi Senja tidak bilang apa-apa. Dia hanya meminta tolong itu padaku, jawab Sela. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi jangan mengatakan apa-apa pada Senja. Dia akan marah jika tahu aku memberitahumu, ucap Sela. Tidak akan. Lagi pula, sekarang aku tidak pernah berhubungan dengan dia. Terima kasih ya, Ken, ucap Sela sambil tersenyum. Aku ingin memastikan hubungan Senja dan Fajar selalu membaik. Dengan begitu, Ken tidak akan berharap lagi padanya. Ken, sejauh ini apa kamu belum sadar jika aku sangat mencintai kamu? Kau dan Senja sudah berakhir. Tidak salah kan jika aku mengharapkan kamu? Batin Sela dalam hatinya. Iya sama. Ya sudah aku tutup ya, kata Ken. Iya, jawab Sela. Lalu Ken meletakkan kembali ponselnya, dan ia duduk di kursinya, sambil melipat tangannya di dada. Ia mencoba berpikir keras, mencerna setiap kalimat yang baru saja Sela ucapkan padanya. Adara, kenapa John Victory tidak mengakui keberadaannya? Jelas dia itu putri pertamanya. Tidak mungkin dia melakukan ini tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang terjadi, ucap Ken dengan pelan.
Lalu Ken menggulung lengan kemejanya sampai ke siku, ia meraih kembali ponselnya, dan mengotak, atiknya cukup lama. Ternyata benar, informasi tentang Adara memang ditutup. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Ken sambil menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya. Tapi aku tidak peduli betapa sulitnya mencari tahu tentang Adara. Aku akan melakukannya. Aku akan membuktikan bahwa Fajar adalah lelaki yang tidak setia. Kalau aku berhasil, peluangku untuk kembali mendapatkan Senja akan semakin besar, kata Ken sambil tersenyum lebar. Malam yang dingin, tiada bintang, dan tiada sinar rembulan. Langit luas tertutup hamparan mega hitam. Rintik hujan mulai berjatuhan, semakin lama semakin deras. Seolah alam ikut melukiskan perasaan senja kala ini. Perasaan resah dan gelisah yang bercampur dalam hatinya. Malam ini Fajar dan Senja baru saja tiba di rumah Bu Rani. Sebuah rumah megah berlantai 3. Halamannya luas, dan dilengkapi taman yang ditanami bermacam-macam bunga, dan anggrek yang harganya cukup fantastis. Gaya rumah yang klasik dan elegan, dengan perabotan yang semuanya impor. Sekali lihat saja orang langsung tahu, jika pemiliknya adalah orang yang kaya raya. Fajar dan Senja berjalan bersama menuju pintu utama yang sudah terbuka lebar. Fajar menggandeng tangan Senja, dan mengajaknya melangkah masuk. Mereka langsung menuju ke ruang makan. Tampak di sana sebuah meja panjang yang dibalut kain renda warna putih lengkap dengan kursinya. Aneka macam menu makanan dan minuman tersaji dengan rapi di atas meja. Kak Senja, Kak Fajar, panggil Farah sambil melangkah mendekati kakaknya. Sayang, pelankan jalanmu, ingat kamu sedang hamil, kata Bu Rani sambil ikut melangkah mendekati Fajar dan Senja. Matanya menatap remeh pada Senja. Senja menghela nafas panjang, mencoba bersabar menghadapi sikap mertuanya yang selalu menyindirnya dengan kehamilan. Selamat malam Ma, sapa Fajar saat ibunya sudah berdiri tepat di depannya. Selamat malam sayang, akhirnya kamu datang juga, jawab Bu Rani sambil tersenyum. Bagaimana kabar Mama? Tanya Senja sambil berusaha tersenyum. Buruk, jawab Bu Rani dengan singkat. Buruk, apakah Mama sakit? Tanya Senja. Tidak, hanya saja bagaimana ya, punya menantu yang mandul itu rasanya seperti makan hati. Seperti Sia menikahkan anak, karena tidak bisa memberikan cucu. Jawab Bu Rani dengan santainya. Jika Mama mengundang kami hanya untuk menghina Senja, lebih baik kami pulang sekarang. Harus berapa kali aku bilang, Ma, aku yang belum menginginkan anak, aku masih ingin hidup berdua dengan Senja. Kenapa Mama tidak bisa mengerti, kata Fajar dengan nada yang sedikit tinggi. Ma jangan seperti itu, kasihan Kak Senja, bisik Farah dengan pelan.
Senja memejamkan matanya, mencoba menahan air matanya agar tidak menetes. Ingin sekali ia berteriak bahwa Fajar tidak pernah menyentuhnya. Tetapi ia sadar, itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru malah akan menimbulkan masalah yang baru. Kamu memang sering mengatakan hal itu, tetapi Mama juga ragu Fajar. Itu benar keinginan kamu, atau hanya cara kamu untuk menutupi kekurangan istrimu? Ucap Bu Rani sambil menatap Fajar dan Senja secara bergantian. Cukup, Ma. Aku tahu aku banyak kekurangan. Aku tidak cantik, aku miskin, dan aku belum bisa memberikan keturunan. Tapi aku juga punya harga diri, Ma. Aku tidak rela jika Mama terus merendahkan aku. Tanyakan saja kepada Kak Fajar, kenapa sampai saat ini aku belum bisa hamil, kata Senja dengan nada yang sedikit tinggi. Untuk pertama kalinya ia berbicara sedikit kasar pada mertuanya. Kamu mulai kurang ajar, Senja, geram Bu Rani. Aku tidak akan seperti ini, jika Mama tidak terus-terusan merendahkan aku. Jawab Senja, kali ini ia sambil menangis. Ia sudah tak mampu lagi membendung air matanya. Ma sudah, ayo kita makan, sahut Fajar. Kamu membela dia, Fajar, dia membentak ibumu, dan kamu malah membelanya. Kamu benar telah buta karena cinta yang tidak masuk akal, bentak Bu Rani sambil menatap Fajar dengan tajam. Belum sempat Fajar menjawab perkataan ibunya, tiba Dion dan Pak Heri datang mendekati mereka. Ada apa ini, Ma? Tanya Pak Heri pada istrinya. Menantumu yang mandul sekarang mulai bertingkah, jawab Bu Rani sambil menatap Senja dengan sinis. Ma, apa yang kau katakan? Jangan seperti itu, Senja juga bagian dari keluarga kita, kata Pak Heri sambil menatap Bu Rani. Kamu juga membelanya, Mas. Aku tidak mengerti dengan jalan pikiran kalian. Apa yang kalian lihat dari dia? Ucap Bu Rani sambil menunjuk ke arah Senja. Dia hanya wanita miskin yang tidak sederajat dengan kita, dan dia juga mandul. Seharusnya Adara yang lebih layak bersanding dengan Fajar, bukan dia. Sambung Bu Rani sambil melotot tajam. Aku pulang, Kak, kata Senja sambil melangkahkan kakinya. Ia berlalu pergi tanpa pamit pada mertuanya. Cukup sudah, ia tidak akan membiarkan dirinya terus dihina oleh ibu mertuanya. Senja, tunggu sayang, panggil Fajar sambil mengejar Senja. Ia tidak peduli dengan teriakan ibunya yang memanggil namanya. Bu Rani menggeram kesal saat teriakannya tak dihiraukan sama sekali oleh anaknya. Fajar terus melangkah mengejar Senja yang sudah sampai di ambang pintu. Dasar perempuan mandul, ilmu apa yang dia pakai sampai Fajar bisa tergila-gila padanya? Gerutu Bu Rani sambil menghentakkan kakinya. Sudahlah, Ma, jangan seperti itu terus. Sudah berapa kali aku bilang, jangan merendahkan Senja, bagaimanapun juga dia itu istrinya Fajar. Fajar berhak menentukan pilihan hidupnya,
kita harus merestuinya, jangan egois, kata Pak Heri sambil memegang kedua bahu istrinya. Terus saja membela Senja, bentak Bu Rani. Aku tidak membelanya, Ma. Aku hanya ingin kamu bisa mengerti perasaannya Fajar. Dia pasti kecewa dengan sikap kamu, Ma, kata Pak Heri. Bu Rani tidak menjawab. Beliau hanya menatap suaminya dengan jengah. Jika hanya soal cucu, Farah sudah hamil. Seharusnya kamu tidak memaksa Senja untuk segera memiliki anak. Mereka sudah sama dewasa, mereka tahu apa yang baik untuk masa depan mereka. Sambung Pak Heri. Tapi aku lebih menyukai Adara, Mas. Dia yang lebih layak bersanding dengan Fajar. Dia cantik, karirnya bagus, dan keluarganya juga terpandang, tidak seperti Senja, ucap Bu Rani. Jangan menilai seseorang dari status sosialnya, Ma, tapi nilailah dari kepribadiannya. Buktinya Fajar memutuskan Adara, dan dia lebih memilih Senja, berarti Senja lebih baik daripada Adara, kata Pak Heri. Ah, sudahlah, capek bicara sama kamu, Mas. Aku mau tidur saja, ucap Bu Rani dengan nada yang tinggi, seraya melangkahkan kakinya meninggalkan suami dan anaknya. Pak Heri hanya gelengkan kepalanya, menghadapi sikap istrinya yang tak pernah menyukai Senja. Jika Pak Heri sendiri, jujur ia lebih menyukai Senja daripada Adara. Senja adalah wanita biasa, sudah pasti dia akan mengurus rumah tangganya dengan baik. Sedangkan Adara, dia adalah wanita karir. Dia tidak akan mungkin meninggalkan karirnya demi rumah tangga. Alhasil hanya pelayan yang akan mengurus anak dan suaminya. Dan Pak Heri, beliau tidak ingin hal itu terjadi pada anaknya. Dion, maafkan sikap mama kamu ya. Mungkin kamu merasa tidak nyaman, tapi tolong jangan diambil hati, ucap Pak Heri sambil menatap Dion. Tidak apa-apa, jawab Dion sambil tersenyum. Ayo sekarang kita makan. Sayang kalau ditinggalkan begitu saja, Bibi sudah susah payah menyiapkan makanannya, sahut Farah sambil menatap ayah dan suaminya. Ayo, jawab Dion dan Pak Heri secara bersamaan. Di tengah keramaian kota, lampu berpendar dengan indahnya, menyinari gedung pencakar langit yang berbaris di pinggir jalan raya. Kendaraan roda 2 dan roda 4 tampak berlalu lalang memadati jalanan. Senja menatap suasana kota dari balik kaca mobil yang sedang membawanya pulang. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, hatinya masih kesal mengingat ucapan ibu mertuanya. Sesekali Fajar melirik istrinya yang sedang duduk sambil memalingkan wajahnya. Tangannya dilipat di dada, terlihat jelas jika suasana hatinya sedang buruk. Sayang, panggil Fajar. Namun tidak ada tanggapan sama sekali dari Senja. Jangankan untuk menjawab, menoleh saja pun tidak. Fajar menghela nafas panjang, ia tahu semua ini memang salah ibunya.
Dan ia lebih memilih untuk diam, membiarkan senja menenangkan hatinya. Bersambung.